memohon pertolongan Allah SWT, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta barokah dan karomah Guru Agung Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu Sirrahu. Kami menyampaikan kepada seluruh ikhwan dan akhwat bahwa gerakan dana abadi Sirna Rasa PPKN 3 telah resmi dibuka. Seluruh ikhwan dan akhwat dapat mulai menunaikan wakaf uang dengan nominal cash Rp1 juta dan juga bisa dicicil selama 10 kali sebesar Rp100.000 atau dicicil selama 20 kali sebesar Rp50.000 melalui rekening resmi berikut. Bank BRI nomor rekening 404200038385561 atas nama Dana Abadi Sirna Rasa. Setelah melakukan transfer, bukti pembayaran disampaikan kepada pengurus atau petugas yang ditunjuk sebagai berikut untuk keperluan pencatatan. Kemudian bisa menghubungi Habib Idan dengan nomor HP 0812 14690336 atau Kiai Asraf dengan nomor HP 0821 1038 4458. Dana wakaf yang dihimpun akan dijaga keutuhan dana pokoknya dan dikelola secara produktif melalui instrumen investasi yang sesuai dengan peraturan agama dan negara. Dana pokok wakaf tidak akan digunakan, dibelanjakan atau dikurangi secara langsung untuk membiayai kegiatan dakwah, pendidikan, pembinaan umat, maupun pelayanan sosial. Pembiayaan seluruh kegiatan tersebut hanya bersumber dari imbal, hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dan investasi dana pokok wakaf. Dengan demikian, dana pokok wakaf akan tetap terpelihara dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi lingkungan TKN Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan tabaruk Kitab Fadilus Zuhur karya Guru Besar pemirsa Aba Aus. Pada bulan Rabiul Awal ini atau Ramadan ke-7 terdiri dari 9 huruf, yaitu huruf pertama Ro, Robito, huruf kedua Ba, Bosiro, huruf Ya, Yasrullah, kemudahan Allah, huruf keempat Ain, Abdullah, hamba Allah, huruf kelima Alif pertama, Allah, huruf keenam Lam pertama, Lailatul Qadar, huruf ke-8 Ibtibah, mengikuti, huruf 9 Waw, huruf 9 Lam kedua, di kaulah perjumpaan dengan Allah. Yang saya akan bahas di sini adalah huruf kedua, huruf Ba, Basirah. Huruf Bah pada bulan ini ialah bermakna basiro atau mata hati. Basiro ialah suatu kemampuan bagi hati yang telah tersinari dengan cahaya ilahi. Dengannya ia dapat melihat kepada hakikat segala sesuatu dan bagian yang tersembunyi dari sisi batiniannya sepadan dengan fungsi mata bagi tubuh, yang mana dengannya dapat terlihat berbagai bentuk dari segala sesuatu dan tampilan permukaannya. Kemampuan pandangan ini dinamakan oleh para filosof dan kuatul akila anwasaria, kemampuan akal pikiran. Adapun ketika hati telah tersinari dengan cahaya ilahi
dan tersingkap hijabnya dengan petunjuk Allah, maka Al-Hakim Al-Tarmusi menamainya dengan Al-Quwah Al-Qudsiyah, kekuatan murni. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, inilah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Aku mengajak kalian kepada Allah berdasarkan hujjah yang nyata. Quran Surah Yusuf ayat 108. Dan Allah berfirman, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, melainkan yang buta itulah hati yang ada di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Iman Akhori berkata dalam kitab Sulamul Muwarak, sehingga tampak bagi mereka sinar makrifat seperti tampaknya cahaya matahari. Mereka dapat melihat berbagai kelambu persoalan yang rumit menjadi tersingkap dengan jelas maksudnya. Redaksi kata bagi mereka pada bait di atas maksudnya adalah orang-orang yang memiliki akal, yaitu ulul albab, yakni orang yang bersikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Mereka ulil albab bersikir kepada Allah pada setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring maupun terlentang. Basirohnya senantiasa aktif dalam berbagai perbuatan dan keadaan mereka. Dalam tidur dan terjaga mereka, dalam gerak dan diam mereka, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka menjadi melihat kepada kesalahan-kesalahan mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, bahkan manusia itu pada dirinya terdapat basirah, mata hati. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 14. Maka apabila basirah telah tersinari dengan cahaya suci, maka itulah cahaya ilahi yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Aba Al. Itulah cahaya ilahi yang dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, yang tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya saja hampir menerangi meskipun tidak tersentuh api cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Pohon yang diberkati adalah kalimat ikhlas, yakni kalimat La ilaha illallah. Kalimat tersebut merupakan bahan bakar untuk menyalakan cahaya qudsi ini, yakni cahaya kalimat tauhid. Tata cara mensikirkan kalimat ini supaya dapat menjadi basirah bagi pensikirnya adalah dengan cara diambil dari guru yang basir, terbuka mata hatinya. Syekh basir ini mengambil cahayanya dari syekh yang basir pula, yang tersambung silsilanya kepada pemimpin dua alam, yakni baginda Rasulullah. Oleh karena itu, kaum sufi memilih kalimat La ilaha illallah di antara sekian banyaknya redaksi zikir, dikarenakan kalimat tersebut
merupakan kalimat thayyibah yang dapat memperbaiki kepribadian orang yang mengucapkannya dan mengamalkan terhadap maknanya, dan dikarenakan kaum sufi melihat berbagai pengaruhnya dalam membeningkan cermin hati orang yang mengucapkannya. Para sufi tidak menemukan efek sedahsyat ini pada kalimat lain ditinjau dari segi redaksinya. Juga dikarenakan orang yang terbiasa mengucapkan kalimat tersebut, ia tidak akan menemukan kesulitan selamanya, baik di dunia maupun di hari kiamat, sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai hadits Nabi. Bahkan orang yang mendawamkan kalimat La ilaha illallah akan bangkit dari kuburnya sambil mengusap tanah dari wajahnya, seraya terucap, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Hadis mauquf dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh Al-Hakim. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.